Kami kelompok 3 CGP Angkatan 4 Kabupaten Serang, kelas A, akan melaksanakan praktik coaching model Tirta. Kelompok kami terdiri dari Ibu Rini Setianingsih sebagai coach, yaitu berperan sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian saya sendiri, Ibu Pipit Sarinur Alam, sebagai coachee yang berperan sebagai murid bernama Rina. Kemudian Bapak Acep Ruhiat sebagai pengamat 1, dan Ibu Abibatul Wafiro sebagai pengamat 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 3 kita langsung mulai aja di kasus 1. Bu Abibatul dan Pak Acep sebagai pengamat, saya sendiri Rini Setianingsih sebagai coach, dan Ibu Vivit Sarinur Alam sebagai coachee. Baik, langsung kita mulai saja Ibu Vivit. Baik, Bu Rini. Sebagai Rina mulai ya. Assalamualaikum Bu Rini, selamat siang, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Selamat siang Rina, ada yang bisa Ibu bantu? Bu, saya ingin membicarakan tentang saya yang ditunjuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba pidato berbahasa Inggris tingkat kabupaten. Saya merasa bahwa diri saya tidak bisa ikut, Bu. Oh, kenapa Rina tidak bisa ikut? Boleh Ibu tahu? Karena saya merasa tidak percaya diri, Bu, khawatir gagal dan tidak bisa mengharumkan nama sekolah dalam perlombaan tersebut. Kenapa kamu tidak percaya diri? Mungkin karena dulu saya pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris ketika di SMP dulu, Bu, kemudian ternyata tidak menang, gagal. Nah, dari situlah saya merasa bersalah karena tidak memberikan yang terbaik untuk sekolah. Oleh karena itu, saya tidak mau lagi mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tersebut, Bu, karena saya takut gagal. Nah, Rina, Ibu sekarang mau bertanya, apa saja kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri kamu? Kekuatan yang ada dalam diri saya menyadari bahwa saya fasih berbahasa Inggris karena kebetulan kakek saya dari Inggris gitu, Bu. Wah. Tapi tetap tidak percaya diri gitu. Wah, bagus itu, luar biasa ya. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan, kamu fasih berbahasa Inggris. Kemudian apa kamu punya kelebihan lainnya, Rina? Insya Allah sih, Bu, sebenarnya saya bisa merancang pidato bahasa Inggris yang informatif. Wah, baik Vivit, baik Rina. Sesungguhnya kamu memiliki potensi kekuatan diri yang perlu terus diasah dan dikembangkan. Dilengkapi dengan membangun rasa percaya diri sehingga kamu tidak mudah berputus asa. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja hal-hal penting sebagai syarat yang harus diperhatikan dalam berpidato? Hal-hal penting sebagai syarat dalam pidato yang saya ketahui adalah menguasai pokok masalah yang akan disampaikan, kemudian memiliki kecakapan dalam menyampaikan isi tersebut, kemudian antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Mungkin hanya itu yang saya pahami. Sekali nih. Wah, tepat sekali. Itu betul sekali ya, itu syarat-syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, menurut saya yang belum saya kuasai adalah
ternyata belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Betul, saya fasih bahasa Inggris, tetapi makna dari pidato tersebut mungkin kurang pas gitu ya, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Mungkin inilah hal yang membuat pada akhirnya saya kurang percaya diri dalam berpidato. Baik, Rina, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya bisa lakukan adalah perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Bagus sekali, Rina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang teknik berpidato yang baik. Teknik pidato dalam bahasa Inggris tentunya ya, Rina. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kemampuan, kamu punya kekuatan yang masih bisa terus dieksplor, dan cara mengeksplorasi kekuatan dalam diri kamu tersebut yaitu dengan mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris ini. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu jangan khawatir apakah nanti akan menang atau kalah. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan akan tentu saja nanti kamu akan mendapatkan banyak pengalaman baru. Baik, Bu Rini, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak, Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Rina. Tetap semangat ya, Rina. Baik, Bu. Ya. Saya akan memberikan komentar sebagai pengamat ya tentang praktek coaching model Tirta. Dalam hal tujuan, ya, Bu Rini sebagai coach sudah baik menyampaikan pembuka, ya, sehingga Bu Vivit sebagai coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar sehingga potensi dan alternatif solusi bisa tergali. Ya. Dan coach juga aktif memberikan tanggapan serta umpan balik. Untuk rencana aksi, ya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Ya. Coach juga bisa membuat coach dapat mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Yang terakhir mengenai tanggung jawab, ya, langkah dalam model Tirta, komentar saya sebagai pengamat, coach sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri setelah dapat membuat komitmen secara mandiri yang berbasis Tirta. Itu saja mungkin komentar saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Acep. Iya Bu Habib, silahkan. Untuk pengamat kedua sekalian enggak Bu? Iya, sekalian. Oh ya. Pada kasus satu ini, saya merasakan udah seperti ini, dapat ilmu banyak, yaitu prakteknya benar-benar bagus Bu Rini sama Bu Vivit. Untuk praktek Tirta yang T tujuan, yaitu untuk menyampaikan tujuan antara coach dengan coach. Begitu bagus ya Bu Rini menyampaikan atau menanyakan apa permasalahan dan apa tujuan dari Rina pada saat dia berkonsultasi, yaitu ingin
menyelesaikan masalah karena dia kurang pede di dalam mengikuti lomba bahasa Inggris. Kemudian untuk identifikasinya, Bu Rini sangat bagus untuk menarik kepercayaan diri dengan cara menanyakan potensi yang dimiliki oleh Rina, sehingga Rina menyampaikan beberapa potensi dirinya yang akan digunakan untuk menuntun Rina menjadi percaya diri di dalam mengikuti kok mati? Lanjut Ibu. Ya, dalam mengikuti lomba. Kemudian yang ketiga yaitu tentang rencana. Rencana yang akan dilakukan menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Rina, yaitu tentang bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan diri dengan cara yaitu menganalisis diri apa yang masih kurang bagi dirinya. Dengan cara yaitu melatih cara menyampaikan isi dari pidato itu yang kurang. Kemudian yang ketiga yaitu menguatkan Rina untuk dapat percaya diri dan mengikuti lomba bahasa Inggris dengan baik. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.